Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Selamat siang. Nah, baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, siapa yang tadi malam sudah belajar? Baiklah, siapa? Bapak tanya sekali lagi, siapa yang tadi malam sudah belajar? Belum, Pak. Baiklah, kalau baiklah, untuk sebelum masuk materi, Bapak ingin memberikan wejangan terlebih dahulu kepada kalian. Nah, siapa yang tahu apa itu motivasi? Siapa yang tahu apa itu motivasi? Baiklah, Bapak rasa tidak ada. Nah, motivasi itu sendiri tumbuh pada diri kalian masing-masing. Nah, motivasi belajar itu tidak akan terbentuk bila kalian tidak memiliki keinginan atau cita-cita dan menyadari betapa pentingnya arti belajar pada kalian. Nah, untuk membangkitkan motivasi pada diri kalian ini, Bapak memiliki cara-cara terlebih dahulu untuk menumbuhkan motivasi, apalagi motivasi semangat dalam belajar. Nah, belajar di sini sangat penting dalam penerapannya, dikarenakan hal inilah yang bakal menjadi penentu dan pencetak karakter dan kesuksesan kalian di masa mendatang. Nah, langsung saja kepada Nia untuk membagikan layar sekarang kepada topik. Udah, Pak, Siapa udah. yang bisa membagikan layar? Sudah, Pak. Pak, sudah, Pak. Sudah ya. Nah, baiklah. Pada materi kita pada materi hari ini, Bapak akan menjelaskan corak kehidupan masyarakat pada zaman praksara. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu praksara? Zaman praksara? Atau yang ingin berpendapat kepada Dita? Apa, Pak? Dita, jelaskan apa itu masa praksara menurut pendapat kamu? Perbedaan zaman aksara, Pak ya. Ya, masa praksara. Baiklah Pak, kalau menurut saya dari buku yang telah saya baca, masa praksara ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sementara pada zaman aksara adalah masa di mana manusia sudah sudah mulai mengenal tulisan. Sedangkan zaman aksara ini berlangsung saat zaman praaksara sudah berakhir. Sekian, Pak. Sudah, terima kasih Dita atas pendapat yang Dita kemukakan. Nah, di sini Bapak akan mencoba menjelaskan apa itu masa praksara. Nah, benar kata Dita tadi, pada zaman praksara ini, di mana kehidupan manusia pada zaman dahulu belum mengenal tulisan. Nah, praksara ini berasal dari dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Nah, pada praksara ini disebut juga nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti yaitu sebuah tulisan. Nah, batas antara zaman praksara dengan zaman sejarah dimulai dengan adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa masa praksara adalah zaman di mana manusia belum menemukan tulisan. Nah, sedangkan pada zaman sejarah, zaman setelah adanya tulisan. Nah, berakhirnya pada zaman praksara ini dimulai dengan zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia. Nah, baiklah, lanjut lagi. Share screen-nya, digeser. PPT-nya digeser. Nah, pada masa praksara ini
masyarakat pada zaman dahulu memiliki beberapa macam pola hunian. Nah, yang pertama akan kita jelaskan bagaimana itu pola kehidupan pada masa nomaden. Nah, apa itu, siapa di sini yang tahu apa itu nomaden? Saya, Pak. Kepada topik, silakan. Apa itu nomaden? Siapa di sini yang mau siapa yang mau berpendapat apa itu zaman nomaden? Berpindah-pindah, Pak. Berpindah-pindah. Selain itu, apa lagi? Kepada yang lain? Apa itu nomaden? Baiklah, langsung saja Bapak jelaskan apa itu nomaden. Nomaden adalah di mana suatu peradaban di mana manusia tersebut di mana manusia pada saat itu belum memiliki tempat hunian yang tetap. Nah, pada nomaden ini memiliki ciri-ciri kehidupan masyarakat yaitu selalu berpindah-pindah dari suatu tempat yang lain, dari satu tempat yang lain. Nah, tempatnya tuh bisa dari hutan ke hutan, dari pinggir sungai, mencocokkan di mana kebutuhan dalam sandang pangan itu mudah untuk didapati. Nah, kemudian ciri-ciri pada nomaden itu kehidupannya sangat bergantung pada alam. Nah, untuk selanjutnya yaitu belum mengolah bahan makanannya. Nah, mereka belum bisa mengolah bahan makanan mereka. Nah, mereka hanya bisa sekedar mengambil hasil alam, berburu, dan sebagainya. Nah, kemudian ciri selanjutnya hidup dari mengumpulkan bahan makanan dan berburu yang Bapak sebutkan tadi. Nah, dari hasil mengumpulkan bahan makanan atau dibilang food gathering ini, manusia pada zaman dahulu mencocokkan pada hasil-hasil bumi yang didapat, kemudian dikumpulkan untuk persediaan makanan untuk hari-hari berikutnya. Yang selanjutnya belum memiliki peralatan hidup yang sangat memadai. Nah, masih sederhana di sini. Pada alat-alat yang digunakan pada masa zaman tersebut itu masih terbuat dari kayu, dari batu yang kemudian diukir sedemikian rupa agar untuk bisa menjadikan alat-alat tersebut digunakan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, geser. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan pola kehidupan yang peradabannya agak maju sedikit, yaitu berubah ke pola kehidupan ke semi permanen. Nah, pada pola kehidupan semi permanen ini mereka masih berpindah-pindah dari satu tempat lain. Akan tetapi mereka sudah mulai memiliki kemajuan-kemajuan. Nah, kemajuan-kemajuan diantaranya yaitu memiliki tempat tinggal sementara. Nah, kemajuan selanjutnya pada kehidupan semi permanen ini, di samping masih mengumpulkan bahan makanan, berburu dan meramu, mereka juga mulai menanam berbagai jenis tanaman dari hutan tersebut. Nah, selanjutnya sebelum meninggalkan suatu tempat untuk berpindah ke tempat lain, mereka terlebih dahulu menanam berbagai jenis tanaman dan mereka akan kembali ke tempat itu ketika musim panen tersebut tiba. Nah, setelah pada zaman kemajuan di semi permanen ini, peralatan hidup mereka juga sudah lebih baik dari sebelumnya dan dibandingkan dengan peralatan pada nomaden. Nah, saya rasa
cukup sekian, Bapak bisa menjelaskan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi dua kelompok kepada peserta diskusi pada hari ini. Nah, untuk kelompok satu terdiri dari Restu Amalia Putri, Ines Rindita, Wahyuning Tias, kemudian Susilawati. Untuk kelompok kedua, Ratu Mas, Saudara Topik, Kurnia Ayu, Umi, Nur Hidayati, dan Melisa Putri. Nah, baiklah. Untuk dua kelompok ini, Bapak silakan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Halo? Nah, sebelum kalian menjawab sebelum bertanya, Bapak persilakan untuk mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang belum kalian paham pada materi kali ini. Halo, Ya, saya ingin bertanya, Pak. ya baiklah, mau bertanya apa? Zaman dulu itu kan belum maju, belum penyebarannya nggak seperti sekarang gitu manusianya. Apa manusia zaman dulu itu ada suku-suku, Pak? Ya, nah baiklah langsung Bapak jawab saja. Nah, pada masa praksara tersebut, manusia praksara tersebut memiliki pola kehidupan yaitu berkelompok. Nah, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dalam baik mencari makanan maupun dalam berperang atau lainnya. Nah, masyarakat pada zaman praksara dulu memiliki kehidupan yang lebih sering bersama-sama. Nah, bersama-sama di sini mereka dalam nilai saya sudah sebutkan tadi memiliki kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil di sini bisa terdiri dari perkumpulan keluarga, perkumpulan yang menjadi satu dan diketuai oleh satu orang, di mana orang yang harus mengetuai itu tersebut harus memiliki kekuatan dan keberanian yang tangguh yang ada. Tentunya yang harus menjadi ketua di sini harus laki-laki yang memiliki ketangguhan dan keberanian yang lebih dibanding kelompok-kelompok yang lain. Baiklah, untuk kelompok berikutnya saya persilakan kepada Dita untuk bertanya. Baiklah Pak, saya ingin menanyakan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2, apa perbedaan antara fosil dan artefak? Nah, bagus sekali itu pertanyaan yang bagus dari Dita. Kepada anak-anak kelompok 2, apakah ada yang ingin menjawab? Saya persilakan. Kepada yang lainnya. Halo, halo. Halo. Ya. Siapa yang mau menjawab di sini pertanyaan dari Dita? Saya. Nah, baiklah, saya persilakan. Silakan jawab. Kalau fosil itu tulang-tulangan, kalau artefak itu karya seni mungkin, Pak. Bagus. Nah, untuk penambahan yang lainnya kepada Susilawati, apakah ingin menjawab? Nah, baiklah di sini mungkin kepada Nur Hidayati ingin menjawab. Nur Hidayati? Mana nih orangnya?
Iya, Pak. Boleh diulangi pertanyaannya, Pak? Halo? Jawab apa itu perbedaan dari fosil, apa perbedaan fosil dengan artefak? Apakah bisa? Nur Hidayati, Bapak tunggu. Apa itu perbedaan fosil dengan artefak yang sudah dijelaskan oleh tadi Taufik? Iya, Pak. Kalau fosil itu berupa tulang, gigi, kulit, bahkan mikroorganisme dari makhluk hidup. Sedangkan artefak itu merupakan alat-alat yang digunakan manusia purba untuk bertahan hidup pada zaman dahulu, Pak. Gangguan jaringan dapat. Oke, selanjutnya. Baiklah, jawaban yang sangat bagus dari saudari Nurhi. Nah, Bapak ingin menjelaskan sedikit di sini apa itu fosil. Nah, fosil ini merupakan sisa-sisa dari tubuh manusia purba, bisa dari tubuh, bisa dari hewan, dan maupun dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah membatu. Nah, sedangkan fosil di sini dapat berupa tulang, gigi, ataupun mikroorganisme dari makhluk hidup. Nah, baiklah, untuk Bapak silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada Restu. Materi kemarin kita tentang kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Nah, untuk hari ini Tidak, Pak. Sudah. Baiklah, Bapak kira sudah jelas pertemuan kita hari ini mengenai zaman praaksara di sini. Nah, Bapak persilakan kepada Dita untuk menyimpulkan apa yang bisa diutarakan pada pertemuan kali ini. Lupa, Pak. Boleh ke topik, Pak? Nah, baiklah kepada topik, Pak persilakan untuk menyimpulkan apa yang didapat dari hari ini. Enggak. Ya, nah, baiklah kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan apa itu zaman praaksara. Nah, di zaman praaksara ini, di mana zaman belum mengenal tulisan. Nah, di mana zaman ini manusia masih sangat primitif dalam kehidupannya. Nah, ciri dari kehidupan ini dari zaman praaksara ini, masyarakatnya masih sangat nomaden. Berpindah-pindah, bergantung pada alam. Nah, pada kehidupan sehari-harinya, masyarakat pada zaman itu menggunakan food gathering. Nah, food gathering di sini yaitu di mana manusia praaksara hanya mengumpulkan makanan dan menyeleksi beberapa macam jenis makanan yang akan dikumpulkan. Karena manusia pada masa nomaden ini belum bisa mengusahakan dan meracik jenis tanaman untuk dijadikan sebuah makanan yang tentunya dapat dikonsumsi. Nah, pada zaman purba, di mana manusia sudah tinggal pada gua-gua. Nah, pada zaman praaksara ini, mereka belum bisa untuk membuat alat-alat yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka hanya mengandalkan alat dari kayu dan batu dan diukir sedemikian rupa untuk bertahan hidup dalam mengolah dan dalam berburu. Nah, Bapak rasa sekian untuk pertemuan kita hari ini. Pada yang lainnya, apa ada yang ingin bertanya lagi?
Tidak ada? Baiklah, Bapak akan memberikan PR kepada kalian. Tentunya besok harus dikumpulkan. Catat. Nah, PR untuk minggu depan yaitu bagaimana bentuk persebaran manusia pada zaman praaksara tersebut. Nah, kedua, bagaimana sistem kekerabatan mereka dan apa alasan mereka pada saat itu masih sering berperang. Baik, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, baiklah, saya rasa kita akhiri pada pertemuan hari Jumat ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, woi.